Ada Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya berada di JPL 191 Cangkring, Kabupaten Cirebon. Nah, pada kali ini saya bersama Rama dan ditemani juga dengan Pak Imam, Asisten Manajer Humas Daup 3 Cirebon. Ke JPL 191 Cangkring ini rencananya sih untuk hunting beberapa kereta api ya. Tapi juga saya ingin sekalian hunting beberapa kereta api dari beberapa sisi di sekitaran JPL ini, serta mereview kembali pintu palangnya setelah bangunan pos JPL barunya beroperasi itu ya. Terakhir saya kesini tuh bangunan pos JPL masih dalam proyek pembangunan ya, belum pasang genteng, belum beli plester ya, pokoknya banyak yang masih belum beres lah. Dan sekarang saya ingin kembali hunting di sini sekaligus mereview pintu palangnya setelah bangunan pos JPL-nya jadi dan sudah beroperasi ya. Karena terlihat ada beberapa perubahan di pintu palangnya, seperti warna yang kelihatan lebih mencolok ya, karena habis dicat ulang pastinya setelah bangunan pos JPL jadi ya. Dan sedikit kilas balik, sebenarnya saya juga ingin sekalian hunting di sini sewaktu saya hunting review kembali di JPL Bango 2. Ya seperti biasa, kalau ingin hunting di sekitaran JPL kita harus izin dulu ke petugas JPL sebagai yang punya wilayah sini. Nah, ternyata dari petugasnya nggak dibolehin, dan itu ada aturan dari KS-nya atau Kepala Stasiun Cangkring yang tidak memperbolehkan hunting di sini. Setelah itu saya mencoba berkomunikasi dengan Humas, dan akhirnya Humas sudah datang ke pos JPL ini, dan nanti juga kita akan berbicara dengan Kepala Stasiun Cangkring untuk ya diberi keringanan agar bisa diperbolehkan hunting di sini ya. Ya semoga saja kedepannya JPL ini menjadi lebih ramah untuk rail fans. Jadi beberapa rail fans bisa mengambil dokumentasi atau hunting di sekitaran JPL ini dengan catatan harus tahu batas aman dan etika. Jadi jangan hunting di rel atau masuk area rel ya, atau terlalu dekat sekali dengan rel, dan jangan juga di dalam bangunan pos JPL, jelas itu nggak boleh. Jadi sudah diperbolehkan, tapi kita harus tahu etika, aturan, dan batas-batas aman ya. Oke, jadi ya soal itu mungkin ya sudahlah, udah lewat, dan ini juga udah diperbolehkan sama Pak Humas. Sekarang saya ingin hunting kembali dari JPL ini sekaligus mereview pintu palangnya, dan juga saya ingin memberikan info sekilas tentang JPL ini dulu ya. Mungkin tanpa berlama-lama lanjut saja. Jadi ini adalah JPL 191 Cangkring, Kabupaten Cirebon. Bisa dilihat itu nomor JPL ya, 191. Dan JPL ini berada di dekat stasiun Cangkring. Bisa dilihat kalau dari sini berarti posisinya di sebelah timur stasiun Cangkring ya. JPL ini biasa disebut JPL 191 Cangkring karena memang berada di jalan ini, nama jalannya Jalan Raya Desa Nyi Gede Cangkring ya. Nama jalannya Jalan Cangkring, dekat dengan stasiun Cangkring, dan desanya pun dekat dengan desa Cangkring juga. Maka itu biar gampang disebutnya JPL Cangkring lah. Sebenarnya ini perbatasan desa antara desa Kaliwulu dengan desa Cangkring kalau di Google Maps, dan berada di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Untuk jalur kereta api yang lewat JPL ini ada dua, jalur hulu dan hilir. Yang keduanya merupakan lintas utama, lintas Pantura Cirebon Cikampek, berada di kilometer 212+6 ya. Dan jelas JPL ini berada di petak antara stasiun Cangkring di sebelah baratnya dan stasiun Cirebon Kejaksan di sebelah timurnya. Karena masih dalam lingkup jalur kereta api lintas utara Cirebon Cikampek, frekuensi kereta yang melintas di sini cukup tinggi dan sangat ramai ya, baik yang di sana yang lewat lintas tengah Cirebon Rubuk maupun yang lewat lintas utara Cirebon Tegal. Lalu Jalan Nyi Gede Cangkring ini juga merupakan jalan raya desa yang menghubungkan beberapa pabrik besar dan perkampungan. Jadi cukup ramai warga-warga desa yang menggunakan jalan ini untuk akses mobilitas. Banyak juga orang-orang yang berprofesi sebagai petani dan juga orang-orang pabrik yang lewat sini. Bahkan truk besar pun lewat sini ya. Semoga saja jalannya bisa lebih diperhatikan ya, bisa lebih dikuatkan agar tidak sering-sering rusak dilalui oleh truk-truk besar.
Kalau untuk JPL ini memiliki dua pintu palang, di sebelah sana dan di sebelah sini, yang tentunya berjenis Akmar. Cuma ada beberapa keunikan sih yang nanti saya akan jelaskan juga ketika mereview pintu palangnya. Oke, mungkin cukup sekian ya informasi singkat yang saya berikan seputar JPL 191 Cangkring Kabupaten Cirebon ini. Setelah ini saya akan review dahulu pintu palangnya satu persatu, lalu dilanjut hunting beberapa kereta api dari beberapa sisi di sekitaran JPL 191 Cangkring Kabupaten Cirebon ini. Let's go. Saya mulai review dari yang sebelah sana dulu, yang paling dekat dengan pos JPL menyeberangi jalan raya. Nah, sekarang ini saya mencoba review dulu satu persatu pintu palangnya ya. Saya ini review yang dekat dengan pos JPL dulu menyeberangi jalan raya ya. Tapi di belakang gearboxnya nggak ada nomornya. Tapi ya mungkin anggap sajalah yang paling dekat dengan pos JPL itu yang nomor 1. Biasanya kan begitu ya. Untuk pintu palang berjenis Akmar seperti biasa, terdapat dua lampu flasher, handrail crossing dan toa di atasnya. Tapi toanya dikurung ya, ada jaring-jaring besi. Ini pintu palangnya cukup panjang, jadi bisa menutupi keseluruhan badan jalan. Warna pintu palangnya juga kelihatan lebih mencolok ya, daripada dulu waktu sebelum ada pos JPL pas masih dibangun. Ini kayak habis dicat lagi ya. Nah, bisa lihat belakang gearboxnya nggak ada nomornya dan logo Akmarnya doang. Mungkin ada dulunya nomor di belakang gearbox, cuma keikut dicat hitam ya, jadi belum dicat putih nomor lagi. Nah, inilah pintu palang yang nomor 1 yang paling dekat dengan pos JPL ya, menyeberangi jalan raya. Oke, lanjut. Ini adalah pintu palang yang nomor 2 ya. Untuk pintu palang yang nomor 2 ini kurang lebih sama ya seperti pintu palang yang nomor 1. Terdapat dua lampu flasher, handrail crossing dan toa yang dikurung di atasnya. Ya, selebihnya sama sih spesifikasinya. Dan kelihatannya juga pintu palangnya lebih bening ini. Bawahnya tuh lebih mencolok warnanya. Jelas ini habis dicat. Nah, di belakangnya ada logo Akmar tapi tanpa nomor lagi ya. Ya mungkin memang ini gearboxnya habis dicat ulang jadi full hitam dan menghilangkan nomornya. Tapi ya mudah-mudahan dikasih nomor sih nanti ke depannya. Oke, inilah pintu palang nomor 2 dari JPL 191 Cangkring Kabupaten Cirebon ya. Next, saya akan hunting beberapa kereta api dari beberapa sisi di sekitaran JPL ini. Oke, sekarang saya mencoba hunting di sekitaran JPL 191 Cangkring Kabupaten Cirebon ini. Dimulai dengan view keseluruhan dulu ya. View keseluruhan badan jalan serta semua pintu palangnya terlihat. Untuk JPL yang menutup persiapan melintas kereta api. Gak tahu nih dari mana nih. Gak kelihatan dari arah timur apa barat. Mas menutup nih double kereta. Kalau viewnya ke sana bagus nih. Apalagi kalau sawahnya lagi mode hijau, ini lagi mode
panen. Jadi agak berantakan sawahnya. Oke, sekarang saya mengambil posisi dengan close up ke pintu palang nomor 1 ini yang dekat dengan pos JPL menyeberangi jalan raya. Bisa lihat untuk lampu flashernya menyala flip-flop. Kalau diperhatikan mengikuti irama suara sirine ya. Untuk JPL 191 Cangkring Kabupaten Cirebon ini menutup persiapan melintas kereta api. Dari arah mana nanti kita lihat. Oke, sekarang saya mengambil posisinya tadi dari yang close up ke pintu palangnya menyeberangi jalan raya, dan sekarang saya dari sisi sebelah sini dekat dengan pos JPL 191 Cangkring Kabupaten Cirebon ya. Untuk JPL ini menutup persiapan melintas kereta yang entah dari arah mana belum kelihatan. Oke, sekarang saya mengambil view keseluruhan badan jalan serta keseluruhan pintu palang terlihat yang dari sisi sebelah sini, serta kelihatan juga pos JPL-nya. Ini untuk JPL yang menutup persiapan lintas kereta kemungkinan dari arah timur ya. Oke, sekarang saya close up ke pintu palang yang nomor 2 di sini ya. Untuk lampu flashernya menyala flip-flop. Mengikuti irama suara sirine kalau diperhatikan. Pintu palang yang nomor 2 ini yang di seberang pos JPL menyeberangi jalur kereta. Untuk JPL-nya menutup persiapan melintas kereta api.
Oke, saat ini JPL 191 Cangkring Kabupaten Cirebon kembali menutup persiapan melintas kereta. Setelah tadi saya close up ke pintu palangnya ya, yang di sebelah sana. Sekarang saya menjambarangi jalan raya dan saya mengambil posisi di sebelah sini. Ini paling dekat dengan stasiun Cangkringnya lah ya. Untuk JPL-nya ini menutup, kemungkinan persiapan melintas kereta dari arah barat ya. Coba kita lihat. Oh iya itu. Katanya persiapan melintasi stasiun Cangkring. Oke, sekarang mengambil posisi dari pinggir jalur keretanya ya. Ini saya terdekat dengan jalur Hulu, ada jalur kereta api lintas utara Cirebon Cikampek, dan terlihat JPL menutup. Ini persiapan melintas keretanya dari arah timur atau lewatnya di jalur hilir. JPL belum membuka, double kereta akan melintas ternyata. Oke, saat ini saya mengambil posisi di tengah sawah ya. Di yang terdekatnya itu adalah jalur hilir. Dari spot sebelumnya di sana saya menjambarin jalur kereta ke sini. Dan ini akan menjadi posisi terakhir saya hunting di sekitaran JPL 191 Cangkring Kabupaten Cirebon ini. Dan kalau dilihat-lihat, kalau posisinya dari sini sebenarnya bagus sih. Cuma sayangnya saat ini sawahnya lagi habis masa panen, jadi nggak hijau ya. Dan sebenarnya di sebelah selatan sana itu ada view Gunung Cermai. Kalau pagi bagus, sering cerah. Cuma kalau siang begini gunungnya udah tertutup awan. Mungkin bisa mereferensikan rekan-rekan bagi yang ingin hunting di sekitar sini, bisa mengambil posisi di tengah sawah seperti ini kalau pagi ya. Nah, JPL itu menutup persiapan melintas kereta dari arah timur. Nah, terdapat perbedaan pas waktu belum ada bangunan pos JPL. Kalau keretanya dari arah timur menuju ke arah barat, JPL akan membuka ketika keretanya sudah melintasi stasiun. Karena memang kan waktu itu JPL dikendalikan dari stasiun. Nah, ketika bangunan pos JPL ini udah jadi, keretanya tadi nggak perlu nunggu lewat stasiun dulu, JPL-nya sudah bisa dibuka ketika keretanya sudah melintasi JPL-nya. Jadi nggak nunggu melintasi stasiun dulu.
Oke, mungkin cukup sekian ya hunting saya di sekitaran JPL 191 Cangkring Kabupaten Cirebon ini, sekaligus mereview pintu palangnya setelah bangunan pos JPL-nya dioperasikan ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol juga ke petugas PJL dengan KS. Semoga saja JPL ini bisa lebih lama ke rail fence ya. Yang penting kita harus ingat aturan, jangan seenaknya kalau udah dibolehin hunting di sekitar sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Silahkan like, comment, subscribe, juga share jika kalian suka video ini. Bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.